Kenapa ada bayangan? Karena kita membelakangi sumber cahaya. Semakin dikejar bayangan itu dapat tak? Tidak dapat. Karena bayangan itu tidak bisa dikejar. Tapi cara terbaik adalah berbaliklah engkau ke hadapan cahaya. Maka si bayangan tidak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Kenapa orang kejar-kejar sukses, kejar-kejar hidup mewah, kejar-kejar hidup nyaman, kejar-kejar hidup bahagia, kok tidak dapat-dapat? Karena membelakangi sumber cahaya. Apa sumber cahaya? Al-Quran. Apa sumber cahaya? Allah. Apa sumber cahaya? Hadis. Apa sumber cahaya? Masjid. Apa sumber cahaya? Sedekah. Apa sumber cahaya? Berbagi. Apa sumber cahaya? Menolong orang lain. Itulah sumber cahaya. Menghadaplah engkau ke sana. Nanti dunia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Maaf ya teman-teman, kalau kaya di dunia, jangan bangga dulu. Karena selesai meninggal, kekayaan itu sudah selesai. Hilang. Karena hidupnya sementara. Tapi kalau di akhirat kan abadi sifatnya. Nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau anda misalnya, fakir di akhirat, itu fakir terus. Kalau kita kaya dunia, dan disebut miskin dunia, nggak usah khawatir. Kalau sudah meninggal, statusnya sama, almarhum. Engkau kerjakan ibadah karenaku, aku jadikan kecil dunia, aku tundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku, bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia, tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki itu, kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Kamu akan wafat. Ketika anda sadar anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Saya sudah tidak memiliki rasa cinta pada suami saya. Karena suami saya setiap nyelesain masalah selalu kasar, menghina, bentak, bahkan mukul. Apakah saya berdosa jika saya sudah tidak mencintainya? Kalau suami dipasangkan kepada ibu sekarang, Allah yakin karena ibu punya kemampuan untuk menjalani itu. Makanya tidak dititipkan kepada perempuan yang lain. Makanya kata para ulama, ketika anda mendapatkan pasangan berlaku tidak menyenangkan, maka bersabar, itu yang pertama. Bersabar, coba terima dulu itu semua dengan merespon dengan nilai-nilai kebaikan. Cara meresponnya, bayangkan Allah sedang memberikan misi kebaikan yang melahirkan pahala yang banyak bagi anda. Jadi kalau anda sudah berpikir bahwa ini barangkali dititipkan kepada saya karena saya mampu dan ada misi dakwah di sini, barangkali Allah kirimkan yang seperti ini supaya saya mendapatkan pahala dalam besar untuk mendapatkan surga saya. Semua jalannya ada, tapi jalan yang pertama, jangan pernah berpikir untuk berpisah dahulu. Cara berpikirnya adalah mungkin bukan cinta yang Allah tugaskan kepada saya, tapi surga yang sedang Allah turunkan kepada saya. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Jikalau orang sudah banyak berbuat maksiat, maka nilai ketaatannya akan tertutup. Makanya mohon maaf ya, orang kebanyakan maksiat tidak akan mendekat kepada taat. Orang kalau sudah kebanyakan gibah, sulit bicara yang baik-baik. Orang kalau kebanyakan jauh dari masjid, alergi dengar-dengar masjid. Orang kalau dengar-dengar yang buruk-buruk, dengar adzan marah-marah. Orang kalau lihat yang buruk-buruk, lihat yang baik-baik, gak akan nyambung. Demikian sebaliknya, kalau anda terbiasa yang baik, anda akan alergi pada yang tidak baik. Itu poinnya. Sholat tahajud itu waktunya adalah selagi belum masuk subuh. Ukurannya Anda cari subuhnya. Kapan belum subuh, maka tahajud masih berlaku. Nah, subuh itu bagaimana? Kalau Anda menghadap ke arah timur, matahari, ke arah terbitnya matahari, maka menjelang subuh itu kan gelap dulu. Kalau sudah di negeri Hongkong itu terang, kita sudah tertutup dengan sinar-sinar yang
memancar dari kota-kota yang ada di sana. Tapi kalau seandainya kita di negeri yang jauh daripada sinar, akan terlihat bahasanya. Nanti di ufuk timur itu ada satu sinar yang merata. Sinar yang merata di ufuk timur, dari utara sehingga selatan. Sinar merata itu namanya fajar shadiq. Itulah waktu subuh tiba. Atau Nah, saya mau katakan begini, semua nabi, rasul yang surganya jelas, dijaga dari salah, masuk surga tanpa hisab, surga tingkat paling tinggi, masih sholat dan minta keluarga sholat. Antum siapa? Nabi bukan, rasul bukan, surga sampai sekarang belum jelas. Hisab menegangkan, amalan masih berantakan, gak mau sholat. Sehat Fernando? Hah? Kan aneh gitu, Nabi aja sholat, masa antum gak sholat? Nabi tahajud, yang sudah jelas surganya tahajud sampai kaki bengkak. Al-Bukhari nomor hadis 2008. Antum bukan Nabi, bangun malam nonton bola, bangun mata bengkak, cita-citanya surga Firdaus. Sama Nabi lagi. Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Ciri pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, manfaatkanlah waktu setiap ada kesempatan fajar. Jangan tinggalkan. Kata Nabi, kalau orang tahu kemuliaan di waktu fajar, dia akan datang di waktu itu walaupun dengan perangkat. Loving you is a losing game. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Istiqamah. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, beliau melihat azab kubur, khususnya buat orang-orang yang berzina. Beliau melihat ada lelaki dan wanita di dalam tungku, kayak di dalam tungku jamaah yang atasnya sempit, bawahnya lebar, kayak gentong gitu jamaah, yang atasnya sempit. Di bawah itu ada api. Jadi ketika api itu membara, mereka naik ke atas, dibakar mereka. Mau keluar nggak bisa keluar. Tahu-tahu api itu redup sekali. Nanti dibakar lagi. Karena orang berzina biasanya nafsunya naik kemudian turun. Seperti itu dibakar terus sampai kiamat. Antum bisa bayangin. Antum punya jari. Cobalah kalau antum mau coba ya. Antum pasang korek, coba 1 menit lah. Jadi kalau ada orang bercita-cita cuma dunia saja, itu nerakanya sudah ngintai. Nih dia teman saya nanti. Gak pernah mikir akhirat. Yang penting dunia, 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 dunia. Kerja, harta, rumah, mobil, uang, semua kumpulkan. Maka yang seperti itu kata Allah, kamu mesti ingat ya, orang yang sudah berpikir begitu saat di dunia, saya akan siapkan neraka paling spesial saat di akhirat. Namanya kufar. Cara untuk menghukumnya dibakar dari ujung kaki sampai otak yang paling dalam. Nih kata Allah seakan-akan ingin mengatakan, apa isi otakmu? Isi saya bakar sampai ke dalam otakmu. Otakmu isinya
apa sih? Orang sholat, kamu nggak sholat. Orang ngaji, kamu nggak ngaji. Orang puasa, kamu nggak puasa. Kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Apa isi otakmu? Saya bakar sampai kedalaman yang paling dalam. Ada setan khusus yang menggoda orang sholat, Bu, namanya khanzab. Di ibu begitu mau sholat, idza udzina, saat adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dharat. Maka setan ini akan lari meninggalkan orang itu sampai terbirit-birit. Makanya ibu jangan heran ya, ibu sedang main ke mall dengan teman, adzan berkumandang, itu teman bisa mengatakan walaupun non muslim, "Jeng, sudah adzan apa enggak sholat dulu?" Setan lari. Tapi fa idza thuwiba, kalau adzan sudah selesai, fa'ada, dia akan balik lagi. Jangan heran orang Islamnya bisa jawab, "Tenang aja, baru adzan, belum qomat." Balik lagi. Hatta idza uqimat, sampai ketika iqamat dikumandangkan, dia bertakbir. Ini perhatikan ya, ini kalimat yang penting. Sampai ketika bertakbir, kata Nabi, fayaqulu udzkur kadza udzkur kadza. Setan ini akan membisikkan pada jiwanya, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya Anda belum takbir begini, itu biasa saja, tapi setelah bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, tiba-tiba penuh dengan ingatan. Allah akan merasa malu, di sini bahasa kiasan, majas maksudnya. Membiarkan seseorang yang mengangkat tangannya kemudian dalam keadaan hampa, artinya tidak menjawab doanya. Dia ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang berdoa mengangkat tangannya?" Kemudian Nabi mengatakan, "Bagaimana menurutmu kalau ada seseorang meminta kepadamu menengadahkan tangannya begini? Ustaz, tolong Ustaz, tolong Ustaz." Di depannya langsung begini. Dua-duanya begini. Kata orang ini, "Saya malu kalau nggak ngasih. Saya malu kalau nggak ngasih." Maka kata Nabi, Allah lebih merasa malu. Karena Allah itu sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan hamba. Rahmannya, Rahimnya, Pemberinya, Wahabnya. Kata Nabi, Allah lebih merasa malu ketika membiarkan seorang mengangkat tangan memohon dan meninggalkan dalam keadaan hamba. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Nama adalah doa. Ketika nama anak kita mutmainnah, orang yang memanggilnya, "Wahai mutmainnah," wahai kau jiwa yang tenang, berarti orang mendoakannya. Dan di akhirat dipakai kelak. "Ustaz, bagaimana saya Ustaz? Sudah terlanjur namaku Ronaldo. Karena bapakku pecinta bola." Bagaimana caranya Ustaz? Ya Islamkan. Bagaimana cara mengislamkannya? Tambah Muhammad di depannya. Muhammad Abdul Ronaldo. Nggak nyambung Ustaz, biar nggak nyambung. Yang penting selamat kok bos. Masih ingat almarhum Presiden kita Soeharto? Sebelum beliau menunaikan ibadah haji, kan namanya cuma Soeharto. Setelah menunaikan ibadah haji, Raja Fat waktu itu sadar, wah menderita ini Pak Harto nanti kalau tidak diislamkan. Maka diislamkanlah namanya, ditambah di depannya Muhammad Soeharto. Ibu Tin juga ditambah di depannya Siti. Maka ibu-ibu yang sudah terlanjur namanya islamkan. Harus rubah KTP? Tidak. Yang penting misal